warahmatullahi wabarakatuh. Jahid nafsak, ya, lawanlah nafsumu. Ya, lawanlah nafsumu itu. Hatta tatma'inna, sampai engkau mendapatkan satu kedamaian di hati. Wa idat ma'nat wa idat ma' mana idat ma'nanta kurang lun ya. Wa idat ma'nanta, ya nggak apa-apa, maklum di tambahan lun itu. Kalau kitab-kitab kuning mah udah nggak ada salahnya ya, karena sudah diperbaiki berulang-ulang, sudah ratusan tahun, jadi udah nggak ada salahnya itu. Kalau kitab ini kan masih diperbaiki terus. Arafta uyubad dunya, dan kalau sudah kamu tenang, damai hatinya, baru kamu bisa mengenali keburukan-keburukan dunia ini. Wazahadta fiha, dan kamu bisa berzuhud di dalam dunia, ya, menerima apa adanya. Pola hidupnya sederhana, nggak usah neko-neko, nggak usah harus terbawah, nggak usah glamor, ya pakai baju yang penting menutup aurat, makan yang penting kenyang, rumah yang penting nggak bocor, istri yang penting perempuan. Bener nggak saya ngomong nih? Ya udah. Yang salah Pak. Iya, persoalan cantik mah tergantung hatimu. Kalau kamu mencintainya, ya cantik. Sekalipun dia cantik, kamu tidak cinta, ya cantik. Iya. Tuma'nina Tuhan annaha taqbalu minal qalb. Ketenangan hati itu artinya kamu menerima dari lubuk hatimu, bukan karena keterpaksaan. Iya, jadi kalau kamunya masih berkeluh kesah, ya namanya belum tumaknina dong, masih kecerek aja. Ya, oncoman ya. Iya, gimana mah ini goreng tiap hari, mana goreng onta terus. Wa tuwafiqus sirra, dan juga kedamaian yang sesuai dengan sir kita, dengan lubuk hati kita yang paling dalam. Wa tuti'uha fima ya'muran, dan juga siap mentaati apapun perintahnya. Perintah hati itu, ya, hati dan sir. Wa yanhayani anhu, dan semua apa yang dilarang oleh hati dan sir. Wa taqna'u bi'ataihima, dan siap menerima apapun yang diberikannya. Wa tasbiru ala man'ihima, dan juga bersabar ketika tidak mendapatkan. Idza sarat mutmainnatan, kalau sudah menjadi damai, indafat ilal qalb, akan berpengaruh kepada hati, wasakanat ilaihi, dan akan menetap di situ hati yang damai, jiwa yang damai. Tara taja taqwa, engkau akan melihat mahkota ketakwaan ala ra'sihi, di atas kepalanya. Wa khala'al qurba alaihi, dan melepaskan kedekatan. Alaikum bil iman,
kamu harus berpegang pada keimanan, tetap menjaga keimanan, buat tasdik dan pembenaran, percaya, wa tarkil takdzib dan jangan berdusta. Lil qaumi, kepada orang, jangan bohong. Kembali lagi, nasihatilah mereka dengan kejujuranmu, jangan direkayasa. Jangan kamu itu lebih memusatkan penampilan lahiriah, bajunya, gaya bicaranya, mulai tunjuk-tunjuknya dengan dalil-dalilnya. Nggak usah menasihati orang itu dengan ketulusan hatimu. Nggak usah banyak dalil lah. Kola asat kabel kola ya. Ngebul semuanya itu. Wal mujadalah lahum, dan debat dengan mereka. Awas. Wala tunazihum, dan jangan mereka bersengketa dengan mereka. Artinya mereka yang hatinya sudah damai, orang-orang yang punya keimanan yang kokoh, yang sudah tidak lagi mencintai dunia, jangan sok debat dengan mereka. Tolong hormati mereka, itu adalah kekasih-kekasih Allah. Fa innahum mulukun fid dunya wal akhirah. Mereka adalah raja-raja di dunia dan di akhirat. Mereka adalah para pemimpin di dunia dan di akhirat. Malaku qurbal haqqi azza wa jalla. Mereka memiliki kedudukan yang dekat dengan Allah. Famalaku ma siwahu, sehingga mereka memiliki apapun selain Allah menjadi milik mereka. Al-haqqu azza wa jalla qad aghna qulubahum. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekayaan ke dalam hati mereka, orang-orang yang sudah tidak mencintai dunia itu. Wa mala'aha min qurbihi wal unsi bihi, dan diisi oleh Allah dengan kedekatannya dan dengan kemesraannya, wa min anwarihi, dan dari penyinarannya, wa karamati, dan karamahnya. La yubaluna biyadiman takunud dunya, mereka tidak pernah mempedulikan di tangan siapa dunia itu. Wa man yakuluha, dan siapa yang makan dunia itu. La yanduruna ila awwaliha, mereka tidak pernah melihat dari awalnya. Yanduruna ila akibatiha, tapi mereka melihat nanti di akhirannya. Ya. Wa fana'uha, dan kebinasaannya. Yaj'alunal haqqa azza wa jalla nasba uyuni asrarihim, mereka memposisikan Allah subhanahu wa ta'ala di depan pandangan mata hatinya mereka. Tidak pernah terlena, tidak pernah lupa. La ya'buduna khaufan minal halaki, mereka mengabdi bukan karena takut rusak. Wala raja'an lil maliki, dan juga lil mulki, dan juga bukan karena harapan ingin memiliki apapun, ya, atau li milki khalaqahum. Allah mencipta mereka lahu, untuk mereka. Mereka itu adalah dicipta untuk Allah. Walidawami sahbatihi, dan untuk melanggengkan kedekatan mereka
wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan untuk mereka apa yang kamu tidak tahu, yaitu sebagai kebahagiaan yang tak terhingga yang mereka rasakan di dalam hati mereka. Kamu tidak akan bisa merasakan kebahagiaan seperti apa yang mereka rasakan, karena yang mereka miliki itu tidak pernah ada mata melihat, dan tidak pernah ada telinga mendengar, dan tidak mampu untuk dibayangkan oleh hati siapapun kayak apa. Iya. Ya. Artinya satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Wa yakhluqu ma la ta'lamuna huwa fa'alul lima yurid. Allah sang pencipta sekehendaknya. Titik. Al munafiqu idza haddatsa kadziba. Orang munafik itu kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji enggak ditepati. Wa idza tumina khana, kalau dititipi khianat. Man yara min hadhil khisal, siapapun yang melihat sifat-sifat ini, allati dzakaraha Nabi, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad yara minan nifaq, berarti udah paham kemunafikan. Hipokrisi itu kemunafikan. Cirinya kalau ngomong bohong, kalau janji nggak ditepati, kalau dititipin dimakan. Kalau dititipin uang berkurang, titipin perempuan bertambah. Iya dong. Iya. Ya, jadi artinya bahwa begini, saya ingin mengatakan begini. Bahwa beginilah, kebahagiaan yang kamu idam-idamkan selama di dunia ini, kepengen hidup berkecukupan, ya kan gitu, beli mobil, kawin, di rumah cukup, ngayal. Iya, teman-teman baik semua, istrinya setia, anaknya pinter-pinter, ngayal. Nggak ada itu kehidupan dalam angan-anganmu, itu hayalan yang tidak pernah terjadi oleh siapapun. Malah manusia yang dijadikan contoh buat kamu justru dia yang paling banyak menghadapi kesulitan. Nabi Muhammad SAW, ya, melawan orang sekota, semekah. Ya. Jadi nanti yang namanya kebahagiaan itu ya bukan berarti semuanya nyaman, kesenangan yang mutlak apa saja bisa, orang hormat semua, orang bagus, ya nggak ada. Iya, jadi pada akhirnya ya kebahagiaan yang kamu idam-idamkan itu tidak lebih daripada bagaimana Anda memanage. Iya dong. Sebab bagaimanapun juga kesulitan-kesulitan, berbagai masalah itu ya datangnya dari pergaulan kamu sendiri dengan teman-teman kamu. Percayalah. Yang nipu kamu siapa? Yang berbohong kamu siapa?
Yang menghasuti kamu siapa? Orang-orang di sekitarmu juga. Kalau orang Surabaya nggak mungkin hasut sama kamu, pernah juga enggak. Yang memfitnah kamu siapa? Itu pertama kamu harus buka peta dulu, dibuka petanya yang benar. Karena kebahagiaan kamu juga itu tergantung bagaimana kamu memanage pergaulan kamu dengan teman-teman kamu. Tapi jangan berkesimpulan ya udah kalau begitu saya tidak bergaul dengan siapapun, saya mau sendirian saja di hutan, ya nggak bahagia juga. Sekalipun kamu merasa memiliki segalanya, Indramayu punya kamu semua, pantainya, empangnya, sawahnya, hutannya, semuanya milik kamu semuanya, tapi sendirian, nggak punya teman, enak nggak? Ya kebahagiaanmu itu yaitu bukan kekayaan, tapi semakin banyak teman juga semakin bahagia. Tetapi kecelakaanmu, penderitaanmu, fitnahmu juga dari teman-teman kamu juga. Sih. Kamu cari teman sebanyak-banyaknya, tapi tetap kamu harus buat kriteria-kriteria. Ada kriteria ya, bukan selektif ya, nggak usah selektif teman, siapapun silakan, agama apapun silakan, suku apapun silakan, iya, nggak ada urusan. Kamunya yang mewaspadai, bukan seleksi. Kamu agamanya lain, jangan sini, jangan berteman, ya nggak begitu. Kamu jelek nanti nular nantinya. Ya, semuanya cuman kita yang mewaspadai bahwa tidak semua orang yang di sekitarmu itu berhati baik semua. Itu aja. Apa temanmu yang ada itu semuanya baik semua? Ada nggak yang sakit hati ketika engkau mendapat rezeki banyak? Ada nggak yang ingin menceraikan kamu dengan istrimu? Ada yang datang sengaja buat nipu kamu? Lah, sehari-hari penderitaan orang ini usahanya gagal bangun hanya gara-gara karena ditipu oleh temennya yang tidak pernah diduga bahwa dia kok bisa tega nipu saya, kan begitu? Iya kan begitu? Ya iya, artinya jangan salah paham. Jadi jangan sampai salah paham seperti itu berulang-ulang. Masa ditipu orang berkali-kali? Ya. Jadi itulah makanya begini aja, untuk membangun persahabatan silakan. Tapi kalau sudah urusan dengan uang, silakan kerjasama, silakan. Ya kan gitu. Pinjam uang silakan. Berapa sekian. Tapi harus waspada bahwa temanmu tidak semuanya baik. Berapa pinjaman 100 juta? Ya mana jaminannya? Nggak bisa kamu serahkan uang 100 juta begitu saja. Ya goblok namanya. Ya mana sertifikatnya? Sebagai jaminannya. Loh kalau kamu nipu saya gimana? 100 juta mana? Oh nih ada akte tanah, sertifikat. Ya. Sampai kapan utangnya nih? Sampai tanggal 30 Januari. Umpamanya. Ya sudah, bikin akte jual beli. Ya kan? Tanggal 30 Januari ditantangin titi masanya 30 Januari. Begitu Januari tidak bayar, saya jual ini habis kok. Itu aja. Iya dong. Bukan kejam, bukan tidak menolong orang, tapi juga mewaspadai orang juga bisa jahat kepada kita kan. Betul nggak? Begitu juga punya istri, bersahabat dengan teman akrab, dengan ngeluak kan enggak. Ternyata istrimu berselingkuh dengan temanmu sendiri kok. Nyung sudah mengandel yang medusak. Kada wong lanang ku luwak kabeh gak. Doyan daging mentek kabeh, wis gah.
Ya iya dong. Masa istri diizinkan bepergian dengan teman lelaki kamu, gimana? Sampai nginep di Surabaya 2 hari, ya sinting namanya itu. Loh ya iya. Ya dalam keadaan terpaksa bisa sejam 2 jam kan gitu, mendesak karena mau ke rumah sakit nggak ada openya, silakan. Mitra kan setengah jam nyampe. Ya kalau sampai nginep itu yang benar, ya ada batas lagi. Itu loh. Ya kehormatan kamu, harta kamu, nama baik kamu juga sama. Begitu nama baik kamu ini laku dijual orang, kata siapa? Ngaku-ngaku ini biasa. Ya Nabi Muhammad juga sama, sering dijual namanya kok. Wah, apalagi kamu, ya kan? Gila. Jari buyak kan gitu. Iya boleh jari buyak. Ya itu kan seperti itu. Ya. Jadi ya ini dalam ada satu cerita. Ini ceritanya cerita dongeng gitu. Ado tapi ngaeng. Tapi ada filosofisnya gitu. Sebenarnya bisa bermanfaat. Satu hari ada seorang lelaki itu dapat menangkap seekor burung. Gitu. Apa itu kata temannya? Burung. Ya udah kata dipelihara aja, kasih makan yang baik, bikin sangkar yang enak gitu. Oke. Ketika dia bawa pulang ke rumah, burung bisa ngomong burungnya tuh. Ya. Saya tidak gembira Tuan, bahwa Tuan bermaksud membuatkan rumah buat saya. Saya tidak senang Tuan siap-siap untuk siap mengasih makan saya tiap hari. Karena saya tahu di penghujungnya paling-paling saya disembelih. Setelah saya gemuk kan dipotong saya kan. Saya tahu. Ya, jadi sekarang gini aja deh. Lepaskan saya. Ya kan? Nanti saya kasih kamu 3 nasihat penting yang membuat kamu menjadi kaya raya. Lihat aja. Iya. Non? Iya. Setelah dilepaskan, nasihat pertama apa? 1, jangan pernah menyesali apapun yang sudah berlalu. Yang kedua apa katanya? Yang kedua, jangan percaya apapun yang tidak masuk akal. Yang ketiga, ketahuilah wahai manusia, di dalam perutku ini ada berlian 1/2 kilo. Kalau kamu dulu itu langsung menyembelih saya, kamu kaya raya, anak cucumu 7 turunan bisa kaya. Iya, gue tipu lu tadi itu. Iya. Itu persoalannya. Dari cerita itu akhirnya ada satu kesimpulan bahwa ketika burung itu mengatakan di dalam perutku ada berlian 1/2 kilo, orang itu menyesal, ya Allah kenapa aku lepaskan, nepak batuk boleh.
Kata burung, ya sudah, 2 nasihat saja, udah cukup. Kedua-duanya kamu sudah gagal, karena kamu menyesali apa yang telah lewat. Yang kedua, kamu percaya sesuatu yang tidak masuk di akal. Badanku beratnya tidak lebih dari 100 gram, iya kan? Berat badanku tidak lebih dari 100 gram. Mana mungkin di dalam perutku ada setengah kilo. Dan ini kan terjadi. Ada orang mempercayai uang bisa digandakan, kan masuk akal. Jadi ketika ada orang percaya uang digandakan, itu indikator bagi saya betapa bodohnya teman-teman saya. Ya. Ya. Goblok kan? Burung segede gini yang berat 1 gram bilang di dalam perutku ada berlian setengah kilo. Kok percaya sih? Ya, makanya ke depan dalam berhati-hati sajalah. Sebab nanti yang menyebabkan kamu sengsara, usahanya bangkrut karena persahabatan kamu. Iya. Sampai rumah disikat karena kamu ditipu kan. Berapa heler tutup tuh karena ngasih uang uang kepada pasukan tempurnya tuh. Pasukan tempur tuh orang yang mencari gabah. Tempur tuh bukan tentara, bukan. Bahasa daerahnya kalau mencari padi itu namanya nempur gitu. Ya 50 juta. Berapa ton sekian? Ya 50 juta. Ya ternyata Bang Pak Beng duitnya dibawa, gabahnya nggak datang. Angkut semua. Iya. Proyek, segala macam proyek. Carikan tanah sekian hektar nanti ini, Ini khusus penderitaanmu itu karena kamu tidak hati-hati memanage teman-teman kriteria. Iya, malah terbalik-balik temanmu yang setia, yang mencintaimu, iya. Kok kamu sia-siakan sih? Orang yang jujur, yang betul-betul memikirkan kamu dunia akhirat kamu, malah kamu lecehkan sih gimana? Iya kan? Lucu kan? Ya iya. Tapi yang nipu kamu sanjung-sanjung. Iya. Ternyata pos kan? Nggak datang-datang. Itu persoalannya. Jadi artinya bahwa ini perlu ada nasihat khusus sebagai motivasi. Artinya bahwa kamu ingin bahagia, wiridan sudah siang malam wiridan, tapi ya itulah. Jadi jangan salahkan siapapun, salahkan kamu. Karena Allah sendiri juga sudah mengisyaratkan mencari teman tuh pilih-pilihlah, ya kan gitu, diwaspadai. Tetapi ayat-ayat gaul nih nggak dicari oleh orang tuh, enggak. Yang dicarinya ayat-ayat hukum haram dan iya ayat gaul. Seperti apa? Seperti ya wailana, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anni dzikri ba'da id hadaitani. Aduhai, betapa kalau dulu aku tidak berteman dengan dia, mungkin aku nggak celaka seperti ini. Gara-gara berteman dengan dia, aku jadi seperti ini. Jadi lupa berzikir pada Allah, tersesat lagi kan gitu.
Iya kan? Ya salah siapa? Ya berawal pertama dari standar kamu sendiri yang berbeda. Yang dicari standarnya kamu memang asalnya kamu pencari materi. Jadi yang dicari teman-teman yang bermateri. Itu aja. Iya. Jadi kalau ada kiai melarat nggak dipercaya kamu. Masa kiai melarat? Paling jaluk zakat kan ya. Kan gitu, kejam kan? Iya. Iya. Tapi yang kaya raya, padahal uangnya hasil nipu semuanya, kamu percaya? Nah, kamu tidak punya keinginan untuk berveri koloso, untuk beradventure, untuk nyerempet bahaya. Iya, hidup kan begitu, adventure. Menantang maut kan gitu. Kalau kamu begitu, kalau kamu tidak berani menantang, tidak punya keberanian berveri koloso, tidak mampu beradventure, maka ya sebaiknya kamu siap-siap untuk jadi orang biasa saja. Kamu pengen hebat enggak? Kalau takut untuk melawan tantangan, ya sudah siap untuk menjadi orang biasa. Bukan goblok, biasa lah. Ya begini nih gitu, pelongok. Iya. Jadi setiap cita-citamu yang besar itu harus ada keberanian untuk menantang. Berani siap salah, berani menanggung resiko itu dong. Iya. Siapa apa nantang ngantuk beangel. Iya, menantang ngantuk aja susah kok. Jadi pengen jadi orang besar enggak? Ya harus siap berveri koloso, menantang bahaya kan gitu. Kalau enggak ya udah siap-siap jadi orang biasa. Iya. Ya ini mah untuk memotivasi aja gitu. Barangkali aja dari sini kamu muncul cita-cita pengen jadi orang besar kan gitu. Ya orang besar tuh orang kaya, jabat, sakti, ya menjadi ilmuwan kan gitu. Ya dong, negarawan terserah lah. Jadi silakan Anda dibaca sendiri diri Anda sendiri gimana saya ini kalau nggak siap ya udah. Ya kalau orang itu takut masuk penjara nggak bakal jadi pemimpin kok. Kalau orang takut rugi nggak bakal bisa kaya. Kalau orang pengen pintar takut merantau nggak bakal pintar. Iya. Di hadapanmu ada dua pilihan dalam kehidupan ini. Di hadapanmu ada dua pilihan. Ada kalanya kamu pasrah terima dengan kondisi yang sekarang ini apa adanya, ya wis, ya bodoh, melarat, terbelakang, penyakitan, jadi kuli pacul, ya udah, nggak apa-apa. Iya. Atau kamu siap memikul tanggung jawab besar untuk melakukan perubahan terhadap kondisi yang sekarang ini. Oke?
Kaitannya dengan hijrah itu dia sekarang. Non? Kaitannya dengan hijrah. Dengan apa? Hijrah. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Orang hijrah bepergian itu membuka pikiran, pergaulan baru, daerah baru. Kalau orang di rumah aja yang nggak bisa pinter, gimana lagi? Ya bagaimana orang pinter nggak pernah menengok peradaban lain, jendelanya ditutup semua. Itu namanya katak dalam paham. Jadi buka jendelanya, lah iya dong. Nah itu karena kamu belum pernah ke Los Angeles, di sini punya sawah 20 hektar, rasanya udah wah kayaknya bukan main. Iya. Ya kalau 1 hektar 1 miliar, uang kamu hanya 20 miliar. Di Los Angeles orang punya ratusan miliar, setiap gang mereka punya kok. Nah, iya. Setelah ke sana baru kalau begitu 20 hektar ini paling termiskin di sini. Iya. Kamu selama di sini kesannya paling pintar sendiri. Datang ke sana ke New York, ke Washington DC, ke London sana, ketemu orang-orang pintar, baru sadar kamu masih goblok ternyata kan gitu. Ya itulah persoalannya. Makanya. Jadi apakah tinggal pilih apakah Anda mengikuti kondisi yang ada, ya sudah padanya, atau kamu ada keinginan untuk merubah kondisi ini. Iya. Apakah kamu sudah siap merasa puas dengan kondisi kita ini, dengan kemakmuran yang sudah ada, dengan keadilan yang sudah ada, suprema sudah ada, keamanan yang sudah ada? Ya sudah silakan, tidurlah yang nyenyak. Lah iya. Ya tapi ya tiap hari motor hilang di setiap desa. Ya ternyata kamu masih tidur nyenyak juga kok. Tiap hari kan motor hilang kan. Jadi negeri ini aman enggak? Kursi kamu tidurnya nyenyak. Iya, karena tidak ada keinginan untuk merubah situasi ini. Lah iya dong. Ya apalagi motor di pinggir jalan, motornya di garasi, motornya dikunci, garasinya dikunci, garasinya dalam rumah, rumahnya dikunci, kuncinya ada pagernya, pagernya dikunci, hilang juga kok. Iya kan? Itu gimana? Udah nasihat lagi nih. Ketika kamu tidak suka dengan tempat yang kamu tinggali, ya ganti dong. Ketika kamu merasa tidak nyaman dengan teman-teman yang ada di sekitarmu yang selalu melukai kamu, ya sudah tinggalin dong. Ketika kamu merasa galau, ya baca buku yang banyak dong. Yang penting dalam hidup jangan berdiri sebagai penonton. Selesai. Iya, penonton yang budiman. Melongo, ya itulah persoalannya.
Nah ini perlu disemangati semacam ini. Sekali-kali perlu, ini perlu. Ini kan buah pikiran orang-orang besar di dunia yang pernah mencapai sukses besar. Pengalaman mereka itu baik peribahasa, pepatah, mitos pun sekalian. Kalau memang itu bisa bermotivasi, nggak ada masalah. Mitos itu bukan untuk diyakini, tapi kalau memang ada berliannya ya dipakai dong berliannya. Ya iya semacam itu. Seperti tadi ada burung bisa ngomong, mungkin nggak? Ya, itu mitos ya, nggak apa-apa, dongeng kok. Tapi yang penting kan isi nasihat burung itu kan benar. Jangan pernah menyesali apa yang sudah berlalu, dan jangan percaya apapun yang tidak masuk. Jangan serahkan apapun kepada orang lain kecuali ada jaminan, gitu dong. Kalau ada orang pinjam istri kamu, ya mana istri kamunya buat jaminan? Umpamanya kan gitu. Ya. Itu termasuk manajemen Islami kan? Guyon tuh. Ya. Ya. Jadi ya artinya beginilah, bahwa memang kita ini selama ini kan di dunia ini tertipu terus. Ya, jadi materi dunia yang ada sekitar itu tipuan kok. Padahal Allah sudah mengasih tahu bahwa semua yang ada di sini ini semuanya hanya main-main dan senda gurau. Kehidupanmu itu adalah kehidupan yang main-main dan senda gurau. Nggak ada yang serius kok. Yang serius apa? Nggak ada. Semuanya main-main dan semuanya akan berakhir. Kalau tadi itu Syekh Abdul Qadir Al-Jalani untuk menghilangkan atau membersihkan hati kita dari cinta dunia dengan cara membayangkan tipu daya dunia, mentertawakan, menghancurkan. Saya mungkin bisa menyampaikan dari sisi yang lain, bahwa pertama kali bahwa kehidupanmu di dunia ini kontraknya terbatas singkat. Ada awalan dan ada akhirnya. Engkau tidak akan selamanya tinggal di sini. Apapun yang kau telah kumpulkan itu semuanya akan kau tinggalkan semua. Jadi kita harus memposisikan harta benda itu tidak lebih hanyalah sebagai fasilitas. Ketika sudah selesai masa jabatanmu, ya harus diserahkan kembali. Dipertanggungjawabkan. Iya. Ketika mobil dinas itu kamu pakai buat ke tempat-tempat yang kotor-kotor, nah nanti GPS-nya itu berbunyi di sana, di setda kan gitu. Ya, loh, ada apa ini Pak Kadis nih main-main ke situ ke Golonggong nih. Umpamanya bukan jagung ya, makan jagung. Ya kan semuanya. Ya, jadi artinya bahwa kita melihat dunia itu satu, pertama jangan pernah merasa memiliki. Itu hanya hak guna pakai. Yakin enggak? Saya punya bukti kuat yang tak terbantahkan. Apapun yang nantinya harus dikembalikan itu bukan milikmu. Masih nggak yakin juga? Apapun yang namanya kekayaan yang kau miliki, kalau suatu ketika harus ditinggalkan, itu namanya main-main. Iya. Dan semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ya, inventaris itu adalah
sebagai bentuk fasilitas-fasilitas untuk memudahkan kerja pejabat, bukan menyalahgunakan jabatan. Ternyata kamu ini di mata Allah koruptor semua kamu nih. Makanya jangan ngajak-ngajak koruptor terus-terusan, kamu juga koruptor. Apa betul fasilitas itu kamu gunakan sebenarnya? Ya wis.